Halo, dulur akurasi, salam sehat. Selamat datang di Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surakarta, Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui seberapa pentingnya sih persiapan yang dilakukan sebelum kalibrasi alat kesehatan itu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari ikuti saya menuju laboratorium kesehatan kami. Baik, dulur akurasi, kita sudah berada di ruangan ganti laboratorium BPAFK Surakarta. Baik, sebelum kita masuk ke dalam laboratorium, kita akan menggunakan pakaian laboratorium dahulu, yaitu ada jas, sarung tangan, dan masker. Hal tersebut berguna untuk menjaga sterilnya lab kalibrasi kami. Pertama, kita menggunakan jas dahulu. Kemudian lanjut ke penggunaan sarung tangan. Baik, setelah sarung tangan sudah terpasang, yang terakhir adalah kita menggunakan masker. Baik, jika semua sudah terpasang, sarung tangan, masker, dan jas, mari kita lanjut menuju ke dalam laboratorium. Baik, sekarang kita sudah berada di laboratorium internal BPAFK Surakarta. Pada kesempatan kali ini, kita berteman dengan Bapak Rosidi, yaitu teknisi kalibrasi kami. Baik, Bapak Rosidi, izinkan saya bertanya. Ya, Sebelum melakukan kalibrasi, apa saja sih yang harus dilakukan dalam bentuk persiapannya? oke. Untuk persiapannya kita menggunakan APD standar, meliputi masker sama handscoon. Tujuannya agar menghindarkan kita dari kontaminasi penyakit yang kita tidak tahu di alat itu sudah steril atau belum. Setelah kita sudah memasangkan APD standar, berikutnya kita kondisikan ruangannya, meliputi suhu dan kelembapan. Di sini kami menggunakan termohidrometer untuk mengetahui berapa kondisi dan suhu saat kita melakukan kalibrasi. Tujuannya agar alat ini bekerja sesuai dengan spesifikasinya, karena ada rentang suhu operasional alat itu tentang apa sampai. Setelah itu yang berikutnya saya lakukan yaitu menyiapkan lembar kerja. Untuk lembar kerja ini nanti ada beberapa hal yang harus saya isikan. Pertama, untuk pendataan administrasi itu saya mengisikan merek, tipe model, nomor seri, nomor order, tempat pengerjaan atau pengujian, serta tanggal terima atau tanggal pengujian. Kalau sudah selesai mengisi tersebut, kita mengisi daftar alat ukur yang kita gunakan atau biasa kita sebut analisis. Di sini nanti kita tuliskan kode alat yang kita gunakan itu apa saja. Setelah itu selesai, masuk ke pengukuran kondisi lingkungan. Jadi nanti untuk awal dan akhir kalibrasi kita menulis suhu dan kelembapan yang tertera pada termohidrometer. Setelah selesai, kita masuk ke pengecekan kondisi fisik dan fungsi alat. Itu meliputi bagian permukaan sampai dengan di belakangnya. Apakah alat tersebut dalam kondisi baik ataukah ada kekurangan. Setelah selesai, kita mengecek keselamatan listrik. Biasanya untuk alat-alat itu ada menggunakan tegangan jala-jala dan baterai. Nanti kita isi sesuai dengan tegangan yang jala tersebut. Setelah selesai, baru kita masuk ke pengujian dan kalibrasi. Jadi untuk persiapan hal-hal tersebut yang bisa dilakukan. Ini berdasarkan informasi dari teknisi kita, Bapak Rosidi, maka persiapan adalah hal yang sangat mutlak dan penting yang dilakukan sebelum kalibrasi. Setelah kita mengetahui apa saja sih yang perlu disiapkan, nanti akan kita bergabung dengan Akur. Akur nanti akan menjelaskan kembali gambar-gambar alat apa saja yang dipersiapkan dan datanya seperti apa. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rosidi atas kesempatan waktunya. Sampai bertemu lagi. Salam sehat. Ya, terima kasih. Halo dulur akurasi, saya Akur, si akurasi. Setelah kita tadi melihat proses persiapan yang dilakukan sebelum kalibrasi alat kesehatan, selanjutnya saya akan menjelaskan kepada dulur akurasi secara lengkap tentang alat apa saja yang digunakan dalam persiapan kalibrasi. Mari ikut Akur. Berikut adalah alat yang harus disiapkan sebelum kalibrasi. Pertama adalah menggunakan APD laboratorium yaitu jas laboratorium, handscoon, dan masker. Selanjutnya menyiapkan analizer yang digunakan untuk kalibrasi alat kesehatan, mengecek temperatur suhu dan kelembapan ruangan lab,
Hal ini bertujuan untuk menjaga akurasi dari hasil pengujian kalibrasi alat kesehatan, selanjutnya menyiapkan lembar kerja kalibrasi yang digunakan untuk mencatat pengujian. Kalibrasi yang terakhir adalah cek fisik dan fungsi alat kesehatan yang akan dikalibrasi. Baik, itu tadi adalah penjelasan tentang alat dalam persiapan kalibrasi. Sampai jumpa dan salam sehat. Baik, dulur akurasi, setelah kita mendengarkan dan melihat penjelasan terkait kalibrasi dari Bapak Positi selaku teknisi dan Akur selaku tokoh animasi kami, selanjutnya kita akan terhubung dengan Kepala Laboratorium Internal BPAFK Surakarta yang akan menjelaskan kembali terkait pentingnya persiapan yang dilakukan sebelum kalibrasi alat kesehatan. Baik, dulur-dulur akurasi, setelah kita tadi melihat bagaimana proses persiapan kalibrasi dan kalibrasi di dalam lab internal BPAFK Surakarta, kita saat ini sudah bergabung dengan Kepala Instalasi dari Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi BPAFK Surakarta dengan Bapak Afif yang akan menjelaskan kembali terkait pentingnya persiapan yang dilakukan sebelum kalibrasi. Baik, kepada Bapak Afif silahkan. Ya, terima kasih Saudara Gani Prastowo. Terkait dengan pentingnya persiapan pengujian kalibrasi, ini diharapkan dari segi petugas untuk keamanannya, dari segi peralatannya, jadi nanti akan menyesuaikan misalnya dari suhunya, kelembapannya, operasionalnya untuk terkait dengan alat, jadi nanti akan bisa dia dapatkan hasil yang sesuai dengan standar. Jadi hal-hal semacam itu yang perlu dilakukan petugas kalibrasi sebelum melakukan pengujian kalibrasi alat kesehatan. Demikian Mas Gani. Baik, terima kasih sekali atas kesampaiannya Bapak Afif. Berarti saya tangkap, berarti memang untuk dalam persiapan kalibrasi memang sangat menentukan juga ya Bapak dalam hasil akhir dari pengujiannya, gitu ya Bapak ya? Iya Mas, karena tiap alat berbeda-beda, jadi memang ada di operating alatnya itu misalnya harus ada suhu berapa, kelembapan berapa, tentunya itu juga akan mempengaruhi hasilnya pengujian kalibrasi Mas. Baik, sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak atas ketersediaan waktu dari Bapak Afif untuk menjelaskan kembali tentang pentingnya persiapan kalibrasi. Baik, terima kasih Bapak Afif telah bergabung dalam sesi wawancara kali ini. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Mas Gani, sama-sama. Baik, dulur akurasi, terima kasih sudah mengikuti video edukasi tentang pentingnya persiapan yang dilakukan sebelum kalibrasi alat kesehatan. Sampai ketemu lagi di video edukasi berikutnya. Salam sehat, sampai jumpa.